adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana kita belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Yuk adik-adik simak videonya bersama dengan Kak Tendi, pasti bisa. Selamat menyaksikan. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umum untuk barisan aritmetika itu kita misalkan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Misalkan adik-adik U1-nya itu adalah A. Maka untuk suku keduanya kita tambah dengan B, yaitu bedanya. Demikian seterusnya sampai dengan suku ke N. Pada barisan aritmetika berlaku UN dikurangi UN-1 sama dengan B. Artinya adik-adik bahwa beda itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Jika kita memulai barisan aritmetika dengan suku pertamanya A dan bedanya adalah B, maka kalian akan mendapatkan barisan sebagai berikut. Perhatikan adik-adik ilustrasi ini. Mulai dengan suku pertama adik-adik yaitu A. Kemudian kita tambah dengan B, yaitu selisihnya. Diperoleh U2-nya adalah A tambah B. Kemudian ditambah B lagi, sehingga diperoleh suku ketiga, yaitu A ditambah 2B. Sehingga pada suku ke N adik-adik kita peroleh A ditambah N-1 kali B. Untuk selanjutnya adik-adik rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah A ditambah N-1 dikali B. A adalah suku pertamanya, B adalah bedanya, dan N adalah banyaknya suku. Jika setiap suku dari barisan aritmetika itu kita jumlahkan, maka adik-adik bisa memperoleh deret aritmetika. Jadi deret aritmetika itu adalah jumlah setiap suku-suku dari barisan aritmetika. Jadi kalau kita mempunyai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN, kita akan menjumlahkan setiap sukunya itu menjadi A ditambah suku keduanya A tambah B ditambah suku ketiganya A ditambah 2B dan seterusnya sehingga UN yaitu A ditambah N-1B. Adik-adik bisa memperoleh menjadi jumlah semua N suku pertama dari deret aritmetikanya. Sn sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1B. Atau adik-adik bisa menggunakan bahwa Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Dengan Sn adalah jumlah semua suku, N-nya banyaknya suku, A suku pertama, B beda, dan UN-nya adalah suku ke N. Jadi untuk jumlah dari deret aritmetika Sn adalah N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Untuk lebih jelasnya, Kak Tendi akan bahas beberapa soal adik-adik berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Soal yang pertama, diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Adik-adik untuk menjawab yang A, adik-adik lihat di sini yang sebagai suku pertamanya itu adalah 3. Jadi A-nya adalah 3 adik-adik. Kemudian kita mencari bedanya. Beda itu adalah B adik-adik. Kita lihat selisihnya setiap sukunya adik-adik. Jadi 3, 7, 11, 15 kita lihat selisih bedanya adalah 4. Kita perlu dari 7 dikurangi 4 gitu ya. Sehingga kita peroleh bahwa bedanya adalah 4. Kemudian adik-adik masukkan rumus suku ke N-nya. UN adalah A ditambah N-1 kali B adik-adik. UN sama dengan A-nya adalah 3 ya di sini, ditambah kurung buka N-1 kali B, B-nya adalah 4.
Kemudian adik-adik sederhanakan, 3 ditambah kali pelangi 4 dikali N berarti 4N, 4 dikali min 1 berarti min 4. Sehingga UN-nya adalah 4N. Di sini kita peroleh negatif 1. Kemudian yang B adik-adik, adik-adik ditanya suku ke-20, berarti U20 adik-adik. Adik-adik tinggal menggantikan N-nya itu dengan 20. Jadi 4 kali 20 dikurangi 1, adik-adik peroleh di sini 80 ya, 4 kali 20 dikurangi 1 sama dengan 79. Kemudian untuk yang C, tentukan urutan N bila UN sama dengan 127. Jadi UN-nya sudah diketahui 127. UN rumus suku ke N dari barisan ini adik-adik sudah punya di sini 4N min 1. Ini ya. Kita tulis lagi di sini 4N min 1 sama dengan 127. Kita hitung adik-adik, 4N sama dengan negatif 1 pindah ke kanan. Jadi 127 ditambah 1, 4N sama dengan 128. Jadi N adalah 128 dibagi dengan 4. Adik-adik peroleh di sini adalah 32. Jadi urutan N-nya adalah 32. Soal kedua, pada barisan aritmetika diketahui suku ketiga adalah 2. Nah, adik-adik, di sini kita tahu ya, UN adalah A ditambah N-1 kali B. Ya. Di sini ketahui suku ketiga, berarti U3 adik-adik. U3 kita masukkan ke rumus berarti A ditambah N-1 ya. Di sini N-nya 3 adik-adik. Berarti 3 dikurangi 1 dikali B. U3-nya di sini diperoleh 2 ya. Kita sederhanakan dulu adik-adik. A ditambah 2B sama dengan 2. Persamaan 1 adik-adik. Kemudian sedangkan suku kelima berarti U5 adik-adik. Sama dengan, kita tahu U5 berarti A ditambah 5 min 1 kali B. U5-nya adalah negatif 2. Kita tulis di sini, kita sederhanakan A ditambah 5 dikurangi 1 adalah 4B sama dengan min 2. Ini adalah persamaan kedua. Adik-adik eliminasi di sini. A ditambah 2B sama dengan 2 dengan A ditambah 4B sama dengan negatif 2. Kita eliminasi, kita kurangkan saja ya di sini ya. A-nya habis. 2B dikurangi 4B berarti negatif 2B sama dengan 2 dikurangi negatif 2 berarti 4. Berarti B sama dengan 4 dibagi negatif 2. Adik-adik peroleh di sini adalah negatif 2. Berikutnya kita substitusi adik-adik. Substitusinya boleh ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Kak Tendi akan pilih yang persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan 2. A ditambah 2 kali negatif 2 sama dengan 2. A dikurangi 4 sama dengan 2. Adik-adik peroleh bahwa A sama dengan 2 ditambah 4. Jadi hasilnya 6. Nah, pertanyaannya adalah suku ke-11. Jadi U11 adik-adik. U11 sama dengan A ditambah ya. Di sini N-nya 11 berarti 11 dikurangi 1 kali B. Nah, di sini kita peroleh A-nya tadi adalah 6 ditambah 11 dikurangi 1 10 dikalikan B-nya adalah negatif 2. Kita hitung adik-adik, 6, 10 dikali negatif 2, kita peroleh negatif 20. Berarti hasilnya adalah negatif 14. Ini adalah suku ke-11-nya adik-adik. Soal ketiga, adik-adik, di sini diberikan 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika. Jumlah ketiga bilangan itu 15. Sedangkan hasil kali ketiga bilangan itu adalah 80. Tentukan selisih bilangan terbesar dan terkecilnya. Adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan U1, U2, U3. Nah, karena nanti itu kita jumlahkan ketiga bilangan itu, jadi U1 tambah U2 tambah U3, kita menggunakan strategi ini adik-adik. Suku keduanya kita misalkan A. Kemudian suku pertamanya bagaimana? Ya berarti ini kita kurangi dengan B. Berarti A min B. Suku ketiganya
kita tambah dengan B, yaitu di sini A ditambah B. Adik-adik perhatikan, di sini tetap selisihnya B adik-adik. B, ya kan? B. Hanya saja kita menggunakan permisalan seperti ini. Kemudian kalimatnya adalah jumlah ketiga bilangan itu. Berarti adik-adik harus menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 gitu ya, sama dengan 15. Kita jumlahkan adik-adik. A dikurangi B U1-nya, ditambah A U2-nya, ditambah A tambah B U3-nya, itu sama dengan 15. Nah, adik-adik dengan permisalan ini memudahkan kita. Kenapa? Karena di sini negatif B ditambah B akan habis. Langsung kita peroleh nanti nilai A-nya. A ditambah A adalah 3A sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 15 dibagi 3. Kita peroleh 5. Langsung ketemu A-nya. Bagaimana untuk mencari B-nya? Untuk mencari B-nya adik-adik perhatikan ada kalimat kedua, hasil kali ketiga bilangan. Berarti A dikurangi B, ya, U1 dikalikan U2, A dikalikan U3, A ditambah B sama dengan 80 adik-adik. Nah, adik-adik substitusikan di sini. A-nya adalah 5 dikurangi B dikali 5 dikali 5 ditambah B adik-adik sama dengan 80. Kemudian kita sederhanakan, 5 min B dikali 5 plus B sama dengan 80 dibagi 5 adik-adik. Kita peroleh di sini adalah 16. Kemudian kita kalikan seperti biasa, adik-adik pelangi. 5 kali 5 berarti 25. 5 kali B berarti plus 5B. Min B kali 5 berarti min 5B. Min B kali B berarti min B kuadrat sama dengan 16. Kemudian adik-adik lihat di sini 5B dengan negatif 5B habis. 25 min B kuadrat sama dengan 16. Kemudian Kak Ten dipindah ya, 16 yang kiri berarti 25 dikurangi 16 sama dengan min B kuadratnya pindah ke kanan jadi positif B kuadrat. Kita peroleh 25 dikurangi 16 adalah 9 sama dengan B kuadrat. Berarti B-nya sama dengan akar 9, bisa positif bisa negatif. Jadi plus minus 3. Nah, ini adik-adik pilih saja satu saja ya. Kalau tadi A-nya adalah 5, kemudian B-nya bisa pilih 3 saja boleh atau min 3 boleh ya. Nah, di sini adik-adik kemudian kita masukkan lagi ke sini. A-nya adalah 5. B-nya tadi Kak Tendi pilih yang positif berarti dikurangi 3. Kemudian A-nya itu 5 gitu ya. Kemudian A-nya itu tadi 5 ditambah B untuk suku ketiga, B-nya adalah 3. Sehingga barisannya itu adalah 5 dikurangi 3, 2, 5, dan 8. Ini adalah barisannya adik-adik. Kemudian pertanyaan adalah tentukan selisih bilangan terbesar dan kecil. Berarti selisihnya adalah 8 dikurangi 2 adik-adik, kita boleh adalah 6. Soal yang keempat adik-adik, gedung pertemuan mempunyai 10 tempat duduk di barisan depan. Masing-masing baris tempat duduk tersebut 4 kursi lebih banyak dari banyak kursi di baris depannya. Baris pertama itu ada 10, berarti A-nya ada 10. Kemudian baris kedua bertambah 4, lebih banyak ya. Baris ketiga bertambah 4 lagi, demikian seterusnya. Jadi bisa dikatakan bedanya atau B adalah 4 adik-adik. Berapa banyak tempat duduk dalam gedung jika ada 20 baris, berarti N-nya 20 adik-adik. Kita disuruh menentukan banyaknya tempat duduk, berarti jumlah semua tempat duduk. Jumlah adalah SN adik-adik. SN untuk deret aritmetika adalah N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B adik-adik. Kemudian kita hitung N-nya adalah 20 dibagi 2. 2 kali A-nya 10 ditambah N-nya tadi adalah 20 ya. Berarti 20 dikurangi 1 dikali dengan B. B-nya adalah 4 adik-adik. Kita hitung adik-adik, 20 dibagi 2, 10. 2 kali 10 adalah 20 ditambah 20 dikurangi 1 dulu adik-adik ya. Berarti ini adalah 19 dikali 4 adik-adik.
Adik-adik hitung di sini 10 dikali dengan 96 sehingga hasilnya adalah 960. Jadi jumlah semua tempat duduk di dalam gedung itu ada 960 kursi. Demikian adik-adik pembahasan Kak Tendi tentang barisan dan deret aritmetika. Semoga bermanfaat dan terus semangat ya adik-adik ya dalam belajar. Dan sampai jumpa di video Kak Tendi selanjutnya, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa.